Halo, selamat malam. Saya akan bawakan market review ya, ulasan pembahasan saham yang di-request dari teman-teman di grup. Ya, langsung aja. Bull. Nah, Bull ini sudah breakdown skyline ya. Nah, kalau saya bilang ini jangan ditahan lagi. Pertanyaannya adalah belinya di mana? Kalau belinya di sini, wah ini turunnya udah jauh. Better lepas aja ya. Oke, saya pakai yang ini. Sorry. Ditambah momentumnya sudah jelek juga ya, momentum power signalnya juga udah jelek, momentumnya walaupun gitu momentum ini udah ada potensi ada peningkatan, tapi kok saya belum melihat ada tanda-tanda yang jelas bahwa dia akan naik. Soalnya candlenya juga merah tua ya, saya nggak recommended untuk diserok. Kalau sudah punya itu waktunya cut loss sebenarnya ya. BJBR tadi saya sudah call ya. Ini momentumnya bagus, power signalnya bagus, momentumnya sedikit melemah, tapi saya melihat potensi untuk naik masih ada ya. Ditambah sebenarnya belum lama ini dia sebenarnya udah ada potensial, udah signal buy. Dan hari ini adalah hari ketiga yang mana saya lihat kalau ketika sinyal beli di sini kan belum confirm nih, ya kan? Karena habis dari merah, ini belum confirm karena candlenya juga belum hijau biru tua. Di sini juga sama, candlenya masih doji, nggak confirm kan? Nah, confirm itu sebenarnya hari ini. Jadi hari ini ideal untuk masuk nih sebenarnya. Nah, makanya kita besok lihat ya, kita besok lihat ke depannya bagaimana di BCBR ini. Kalau saya tadi sudah masuk sore, saya udah kode ya, masuk di level 950, 955 saya masuknya tadi BCBR. Indi, nah, Indi ini koreksi terus nih. Hari ini adalah sinyal jual, ya hari ini sinyal jual. Kalau kemarin belum sinyal jual, kalau kemarin sinyalnya masih ya naikin trailing stop atau jaga stop loss. Kalau hari ini sinyal jual. Kalau belum kena 5% ya ditunggu boleh. Tapi kalau saya bilang sih ya mungkin ditunggu masih oke lah ya, sorry. Momentumnya kurang bagus tapi power signalnya bagus. Jadi kita lihat apakah besok dia bisa rebound. Kalau besok bikin lower low lagi, saya bilang jual aja. Apalagi udah 5%. Pokoknya stop loss ikut rule minus 5% ya. Itu stop loss. Harus kita disiplin ya. Java. Nah, ini kan candle yang kayak begini masih dianggap seperti koreksi wajar, ya kan? Jadi apalagi tertahan di area atasnya selendang. Kalau besok candle berubah jadi biru tua lagi atau berubah jadi biru abu-abu ini, nah itu boleh masuk lagi. Apalagi udah di atas skyline itu confirm. Pada dasarnya Java ini masih oke, masih trennya masih bagus lah untuk di buy on weakness masih oke. Karena posisinya ya target saya bilang sih harusnya bisa mencapai ke V-line ini. Itu Java. Momentumnya juga masih bagus ya, momentum bagus, power signal juga oke ya. SMGR. Nah, Semen Gresik ini setelah beberapa kali mencoba hari ini dia di V-line. Nah ini yang mau nyoba silakan ya. Ini 1, 2, 3. Nah ini yang keempat ya. Ini saya lihat potensial. Coba ya kita lihat dalam 1-2 hari. Besok hari Kamis, coba mungkin bisa bagus, tapi saya nggak yakin juga. Karena sekarang isunya lagi tidak di sini gitu loh ya. Jadi sentimennya bukan lagi ini, dia tidak menjadi panggungnya bukan ini. Panggungnya bukan basic industry ya, kali ini. Panggungnya milik finance dan miscellaneous industry. Itu panggungnya ya. Jadi saya melihat sih ini apa namanya potensial.
Lalu itu Semen Gresik, kedua Adaro. Adaro ini tertahan di areal selendang walaupun udah di bawah V-line, tapi saya melihat pada dasarnya trennya masih bagus ya. Masa sih koreksi lagi? Tapi kalau koreksi, saya rasa koreksi terbatas. Kalau sampai dia jebol ke bawah lagi, udah goodbye lah ini. Kalau saya melihat ini areal sideways-nya, areal support ya. Dan apakah ini dia akan swing? Saya nggak tahu. Apakah dia kesini lagi, baru dia kesini lagi? Saya belum tahu ya. Tapi yang pasti kelihatannya masih sideways nih. Ya, semoga bisa rebound ya. Semoga bisa rebound. Kita lihat besok lah. Kalau yang sideways gini memang bikin galau. Coba lihat besok untuk kepastiannya. HMSP, nah ini oke ya HMSP. Hari ini di atas skyline. Target saya sampai sini dulu deh, ke T2 ini ya. Bisa nggak ya? Nggak tahu deh. Secara berapa waktu ini dia ketahan di skyline, nggak bisa breakout ya. Ini ketahan nggak bisa breakout, dan ini saya nggak tahu apakah bisa lanjut apa enggak. Kalau dia bisa sampai ke T1, udah deh, hold aja deh ya. HMSP. Tapi based on rumor dengan peraturan cukai rokok ini katanya yang baru, ada peraturan baru yang diuntungkan adalah pabrik besar. Nah, coba nanti kita lihat ya, apakah benar sentimen itu mempunyai impact yang bagus terhadap HMSP dan gudang garam. Nanti kita cek aja. Cepin mirip-mirip mestinya sama Java ya, koreksi. Nah, ini dia udah balik tuh. Ya, ini balik ke selendang. Kita lihat kalau besok dia jebol selendang, goodbye. Kalau dia bisa rebound naik ke atas ini, atas trendline ini, silakan spek buy lagi. Ya, target sementara tetap 6.560 ini. United Tractor. Nah, United Tractor tadi hampir pada ada beberapa udah berani serok. Ya, oke, nice lah. Manfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Nanti kita coba ya. Itu nangkap pisau jatuh loh sebenarnya. Ideal sebenarnya entry itu kalau dia nggak bikin lower low kayak ini. Jadi besok kalau dia ada di sini candlenya, nah itu sebenarnya boleh icip-icip. Baru boleh icip-icip. Kalau lagi nyungsep gini better jangan ya. Tapi hebat, saya salut dengan keberanian. BBTN ini juga saya tadi pagi udah kasih rekomendasi ya, ini bagus. Sudah naik di atas V-line dan dia double candle, ini bagus nih. Nah, dalam waktu dekat coba, ini tadi saya sudah ada gambar apakah dia bisa nutup gap di sini. Ini ada dua gap ya, ada dua gap di sini satu, sama gap atasnya lagi satu ya. Ini ada atasnya lagi nih gap juga ya, apakah bisa di sini ya. Kita coba lihat dulu ya. Ya, kita lihat bisa nggak sampai extension. S1R. Nah ini kan rapi ya, cukup rapi. Kalau besok bisa naik lagi, bisa breakout 1685-an ini, itu nice lah. Moga-moga bisa ya. Ini bagusnya Ami Broker kalau kita analisanya runut ya, ceritanya runut. Ini kan kita bisa uji sama-sama ya. Apalagi saya bikin videonya runut, setiap hari saya buat videonya. Tinggal baleni aja, tinggal mengulang aja. Nah, Jasa Marga tertahan di selendang, sekarang udah mulai rebound. Sekarang udah di atas skyline, udah di atas pucuk selendang ya. Nah,
Kalau bisa breakout V-line, nah ini cakep nih, rekomendasi. Apalagi momentumnya juga membaik ya. Ini juga oke nih, jasa marga bagus ya. Saya rekomendasikan lah untuk mulai icip-icip beli. LSIP, ini ceritanya sesuai ya. Dia masuk lagi ke dalam dan tertahan ini. Kalau dia jebol ini ya berarti trennya belum mampu untuk breakout untuk uptrend ya. Ini kan masih garisnya masih turun nih. Dan dia masih di bawah sini ya. Ini secara long term masih tertekan dia, masih tertekan situasi tren long termnya dia. Bareng coba AALI. ALI mirip-mirip ya sebenarnya ya. Tapi coba kita lihat kalau ALI sama LSIP sama mirip-mirip ya. Kalau bisa breakout ini rasanya sih oke ya. Nah, kalau bisa breakout ini, ini saya kasih snap dulu ke candle. Nah, kalau bisa breakout ini cakep nih. Sekarang lagi sideways. Ya, pelan-pelan dipepet terus sama selendangnya nih. Moga-moga dipepet dan boom bisa naik ya. ICBP, wah sudah lama ya kita tidak lihat ICBP ya. ICBP ya ini lagi sideways saja. Menanti selendangnya naik ya. Ini kayaknya boleh icip-icip juga nanti kalau sudah dekat-dekat selendang. Kalau sekarang mungkin masih potensial akan menguji support di daerah di bawah-bawah sini. Terus BNLI. Wah, BNLI. Wah, ini harusnya apakah ini jadi area support? Nah, kita coba lihat. Kalau dia jebol ini, goodbye lah. Udah dead cross ya, udah dead cross. Hati-hati dengan yang candle. Kalau candlenya merah tua itu hati-hati ya. Better jangan angkat bisa jatuh lah. Apalagi momentumnya juga, power signalnya juga udah semakin udah kuning terus, udah downtrend. Saya kurang suka dengan candle yang seperti ini ya, pola yang kayak gini. Ini iris tipis-tipis namanya. Distribusi itu. Hati-hati, tiba-tiba buff. Kalau dia udah selesai, langsung free fall. MNCN menarik untuk dicermati. Coba saya lihat trennya. Kalau kita connecting gini, nah ya dalam mid term kayaknya oke ya, menarik untuk dicermati. Targetnya ke V-line dulu ya. Semoga lancar ya, semoga lancar. Selamat sampai tujuan. Kemudian breeze. Sesuai, ini tadi di grup juga ada yang nanya, cara bacanya bagaimana? Cara bacanya, breeze itu tadi sempat breakout ya, sudah breakout. Kode saya sih tadinya kan breakout 600 nih, kode saya breakout 600 buy. Dan sempat naik sampai 635. Beberapa bahkan sudah punya barang dari bawah. Nah, tadi ada yang manfaatin jualan. Pada dasarnya trennya masih bagus ya. Karena ini polanya ini tren long term ya, bullish ya. Dan ini naiknya juga power signal juga bagus, cuma momentumnya semakin kecil. Nah, ini hati-hati. Jangan sampai ini modelnya kan kayak divergen ya. Kayak mulut buaya ya, hati-hati. Di tengah naiknya candle momentumnya semakin turun ya, power signalnya naik tapi momentumnya semakin lemah, itu hati-hati juga ya. Kita coba lihat korelasinya dalam beberapa waktu ke depan ini, kita lihat masih kuat nggak, cukup kuat nggak. TPIA, nah TPIA lagi sideways, nyoba untuk break V line susah ya, hati-hati aja nih, waspadai aja di sini. Kalau bisa breakout ya tambo cek pokoknya. Wika juga saya calling tadi. Dia kemarin sebenarnya udah ada bahasan ya. Saya bilang kalau breakout V-line bagus. Nah, tadi saya udah cicip-icip masuk 1200-an, saya udah mulai masuk ketika di Skyline. Nah, ini siap-siap nih untuk ke sini. PTPP
Nah, PTPP ini saya kasih bonus ya. Sebenarnya nggak ada bahasan PTPP, tapi saya lihat ini juga bagus. Ini candlenya masih rapi, garis selendang juga masih di atas skyline, walaupun dia potensial untuk dead cross, tapi kalau dia bisa rebound ke atas V-line, ini nggak jadi dead cross nih, bisa bisa balik lagi. Ya, hopefully begitu ya. Ini juga membaik. Ya, itu kalau breakout, bisa breakout V-line, silakan. PTPP hold aja. Oke, sekian bahasan saya. Semoga besok market bisa berjalan sesuai analisa kita ya. Happy profit semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you.